Halo teman-teman semua, jadi di materi kali ini kita akan masuk ke unit 5 yaitu Asset Accounting. Jadi di unit 5 ini kita akan melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan aset. Nah, kita akan masuk ke exercise 17 dulu yaitu Asset Master Data. Di exercise 17 ini kita itu akan melihat master data dari aset yang kita miliki dan kita akan belajar cara membuat master data baru mengenai aset-aset tersebut. Nah, kita masuk ke task yang pertama, create asset balance list. Jadi di task yang pertama ini, kita itu akan melihat daftar dari aset-aset yang dimiliki oleh company code 1000. Langsung aja teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, fixed asset, information system, reports on asset accounting, asset balance, balance list, kemudian asset balance lagi, dan pilih yang by asset class. Yang kedua. Nah, yang kedua ini kita double klik. Untuk company code-nya dimasukin 1000. Kemudian report date-nya dimasukin tanggal 31/12/2025. Kemudian depreciation area-nya dimasukin 01. Kemudian teman-teman bisa lihat ke bawah di sini list asetnya yang dipilih, yang list aset. Kemudian di display option ini teman-teman checklist yang use ALV grid. Nah, kalau udah kita klik execute. Nah, nanti akan muncul aset-aset apa aja yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, di sini ada banyak, ada office building, kemudian ada elektropump, kemudian ada PC, dan sebagainya. Selanjutnya, kita tuh mau coba untuk melihat list dari aset-aset, tapi hanya aset tertentu aja. Misalnya kita mau lihat list dari building aja, atau kita mau lihat list equipment aja. Nah, caranya gimana? Jadi teman-teman bisa klik back sekali, kemudian teman-teman di bagian asset class ini dimasukin yang mau di aset yang mau dilihat. Nah, di sini yang diminta itu adalah personal komputer atau PC. Kita masukin 3200. Nah, kemudian kita klik execute. Nah, nanti akan muncul aset-aset apa aja yang termasuk ke dalam kelompok 3200 atau PC. Nah, di sini ada PC NSI, kemudian ada hardware, notebook. Jadi ya seperti komputer-komputer aja gitu, dan ini listnya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu lebih banyak gitu karena menampilkan semuanya. Nah, kita klik back lagi. Kemudian kita mau lihat lagi kalau misalnya aset kelasnya itu adalah 5000. 5000 itu adalah low value asset. Jadi kita klik aset kelasnya kita ganti jadi 5000, kemudian kita klik execute. Nah, di low value asset ini cuma ada sedikit. Nah, kalau teman-teman lihat di low value asset di bagian book value itu nilainya 0. Nah, kenapa 0? Karena biasanya yang termasuk low value asset ini tuh merupakan aset-aset yang harganya murah. Jadi, biaya depresiasinya itu hanya akan dibebankan di awal tahun aja atau tahun pada saat dia beli gitu. Jadi di tahun-tahun selanjutnya book value-nya akan 0 gitu. Nah, selanjutnya kita mau coba lagi nih. Kita klik back lagi. Kemudian kita ganti aset class-nya jadi 1000. Nah, 1000 itu adalah aset under construction. Nah, kita klik execute. Jadi, aset under construction ini kalau teman-teman lihat, akumulasi depreciation-nya itu tuh masih 0 gitu. Nah, kenapa 0? Karena aset under construction ini tuh masih dalam proses, jadi belum siap untuk digunakan. Sehingga belum ada biaya depresiasi yang bisa kita hitung gitu. Nah, kalau udah kita slice N aja dan double klik menu accounting. Selanjutnya, kita akan masuk ke tes yang kedua, yaitu create asset master data. Di tes yang kedua ini, kita itu akan membuat master data untuk aset yang baru. Jadi ceritanya perusahaan kita, yaitu company code 1000, itu akan membeli gedung baru atau building untuk kantor yang baru yang berada di Hamburg. Jadi namanya nanti adalah Office Building Hamburg.
Nah, pertama-tama kita itu harus buat dulu master datanya, supaya nanti kita bisa melakukan posting untuk pembelian buildingnya. Gitu, teman-teman langsung klik accounting, financial accounting, fixed asset, asset, create, dan klik aset. Yang kodenya AS01, kita double klik. Untuk aset kelasnya, diisi 1100. Kemudian company code-nya diisi 1000, kemudian number of similar asset-nya diisi 1. Nah, teman-teman lihat di sini ada tulisan master data, teman-teman klik. Nah, di sini description-nya diisi office, building, Hamburg, kemudian spasi R dan kode teman-teman masing-masing. Nah, kalau udah, kita kan tadi di tab general. Nah, kita pindah ke tab time dependent. Sebelahnya diklik. Untuk cost center-nya, teman-teman isi CC, strip, R, kemudian kode teman-teman masing-masing. Jadi, fungsinya kita masukin cost center di sini adalah agar kalau ada biaya depresiasi, itu bisa dibebankan ke cost center masing-masing. Gitu. Nah, kemudian untuk plan di sini diisi 1000. Nah, kalau udah kita mau klik save yang ada di atas, nanti akan muncul nomor aset dan teman-teman harus catat di Excel di kolom AN, namanya exercise 17 task 2. Oke, kita klik save. Kemudian kita catat nomor asetnya yang ada 4 nomor ini. Kemudian kita masukin ke Excel di kolom AN. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke exercise 18 yaitu accounting transaction within period in asset accounting. Jadi di exercise 18 ini kita itu akan belajar untuk membuat transaksi terkait dengan aset. Jadi ada 3 jenis transaksi di sini. Yang pertama itu ada asset acquisition atau perolehan aset. Kemudian yang kedua itu adalah aset scrapping. Kemudian yang ketiga itu adalah asset under construction. Nah, kita masuk dulu ke task yang pertama, yaitu asset acquisition. Jadi, ceritanya di task yang pertama ini, kita itu akan memposting transaksi terkait dengan perolehan yang ada di exercise sebelumnya, yaitu office building Hamburg tadi. Nah, kita langsung aja ke step-stepnya. Teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, fixed asset, posting, acquisition, external acquisition, dan pilih yang with vendor. Yang kodenya F90 di double klik. Nah, di sini dokumen date-nya dan posting date-nya diisi tanggal pengerjaan teman-teman masing-masing, disesuaikan aja. Kalau aku di sini berarti tanggal 01.05 atau 06.2025. Kemudian untuk type-nya KR, periodnya 6, company code-nya 1000, dan currency-nya adalah euro. Nah, kemudian teman-teman lihat ke bawah, yaitu di first line item, posting key-nya adalah 31. Kemudian account-nya adalah agency, R, dan kode teman-teman masing-masing. Nah, kalau udah, kita klik enter sekali. Kemudian untuk amount-nya diisi 1.100.000. Kemudian untuk tax amount-nya diisi 100.000. Untuk tax code-nya di sini kita ganti jadi yang 1I, yaitu input tax 10%. Nah, kemudian untuk payment terms-nya ini awalnya ZB01, kita ganti jadi kita cari yang kodenya R001. R001. Jadi, kita itu akan melakukan pembayaran secara cicilan selama 3 kali cicilan gitu. Ini di double klik.
Kemudian untuk kita lihat ke bagian bawah next line item, untuk posting key-nya kita masukin 70. Nah, untuk account-nya di sini kita masukin nomor dokumen atau nomor aset yang udah kita catat di exercise sebelumnya, yaitu di kolom AN, exercise 18 task 1. Yang ada 4 angka. Nah, kalau udah, terus teman-teman geser ke samping, di kolom ATT, ini aset transaction type, di sini di kolom sebelahnya, di sebelah kanan, itu dimasukin yang 100, kodenya 100. Yaitu external asset acquisition. Jadi kita dapat asetnya itu dari pihak eksternal maksudnya. Nah, kalau udah kita klik enter lagi sekali. Nah, kemudian kalau error, teman-teman klik enter lagi sekali. Kemudian untuk amount-nya teman-teman masukin bintang kecil. Kayak gitu. Artinya itu angka nominalnya itu akan mengikuti angka di halaman sebelumnya. Gitu. Kemudian text code-nya 1i. Kemudian reference date-nya adalah tanggal pengerjaan hari ini. Kalau udah diisi semua, selanjutnya kita itu mau posting atau kita mau klik save yang ada di atas ini. Kemudian, teman-teman harus catat nomor dokumen yang muncul di kolom AO, yaitu exercise 18 task 1. Nah, langsung aja kita klik save. Nah, kemudian kita catat nomor dokumennya. Selanjutnya, kita itu akan coba untuk cek untuk aset explorer-nya. Jadi, kita itu akan lihat nilai dari aset yang baru kita posting di depreciation area 01 itu seperti apa. Nah, caranya teman-teman langsung klik accounting, financial accounting, fixed asset, aset, dan pilih yang aset explorer, yang kodenya AW01N. Ini kita double klik. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada transaction-nya 1 juta itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk pembelian aset. Di sini ada acquisition value-nya juga 1 juta. Nah, kemudian di sini ada depreciation-nya. Jadi rencana depresiasinya itu adalah sebesar 50.000. Nah, teman-teman bisa klik tombol bisa klik tab yang posted value di sebelahnya. Nah, di sini sama acquisition value-nya itu adalah 1 juta. Terus teman-teman lihat di sini, di bagian bawah itu adalah depreciation posted atau plan. Jadi, maksudnya adalah rencana depresiasi kita di periode selanjutnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada segitiga yang berwarna kuning. Menunjukkan kalau misalnya kita itu belum mengakui beban depresiasinya gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat jurnal depresiasi, artinya kita sudah mengakui beban depresiasi. Nanti segitiga kuningnya akan berubah menjadi warna hijau gitu. Kalau udah kita slice N aja dan double klik menu accounting. Selanjutnya kita akan masuk ke task yang kedua yaitu scraping. Jadi di sini yang aku highlight kuning. Jadi ceritanya di awal tahun itu kita akan melakukan pembelian sebuah robot sebesar 500.000 euro di sini. Nah, dengan estimasi penggunaan robot tersebut tuh bisa dipakai selama 3 tahun ke depan. Tapi ternyata di bulan September di tahun pembelian atau di tahun pertama, kita itu sadar kalau ternyata robotnya itu sudah usang atau sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, maka dari itu kita itu mau scrap atau kita mau buang robot tersebut. Nah, caranya teman-teman langsung klik accounting, financial accounting, fixed asset, pilih posting, kemudian retirement, kemudian asset retirement by scrapping. Nah, yang paling atas ini yang kodenya ABAVN. Di double klik. Untuk asetnya di sini dimasukin robot, R, dan kode teman-teman masing-masing. Kemudian untuk dokumen date, itu dimasukin tanggal 30.09.2021
2025. Nah, untuk dokumen date, posting date, dan asset value date itu semuanya sama, yaitu tanggal 30.09.2025. Nah, kalau udah selanjutnya kita itu mau save. Di sini kita mau klik logo save, dan teman-teman harus catat nomor dokumen yang muncul di kolom AP, yaitu exercise 18 task 2. Nah, jadi kita klik logo save-nya, dan kita catat nomor dokumen yang muncul. Nah, nomor dokumennya ini yang paling akhir. Selanjutnya kita masuk ke task yang ketiga, yaitu asset under construction. Jadi di task yang ketiga ini, kita itu akan membuat transaksi berkaitan dengan asset under construction atau AUC. Nah, jadi sebelumnya kan kita itu sudah beli gedung untuk office yang ada di Hamburg kan. Tapi ternyata gedung tersebut tuh nggak cukup dan kita masih butuh kapasitas tambahan gitu. Jadi di sini kita itu mau memperluas atau menambahkan bangunan yang sudah kita miliki tersebut. Jadi pertama-tama kita harus buat dulu master datanya untuk asset under construction atau AUC agar selanjutnya kita itu bisa memposting transaksi terkait AUC ini gitu. Nah, caranya teman-teman langsung klik accounting, financial accounting, fixed asset, dan pilih create, dan pilih aset yang kodenya AS01, di double klik. Nah, untuk aset kelasnya ini awalnya 1100 kita ganti jadi 4000. Jadi 4000 ini maksudnya adalah aset kelas untuk aset under construction. Kemudian company code-nya diisi 1000 dan number of similar asset-nya diisi 1. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat di atas ada tulisan master data, nah itu diklik. Kemudian description-nya teman-teman masukin office, building, extension, spasi, R, dan kode teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya kita kan awalnya ada di tab general. Kita pindah ke tab sebelahnya yaitu time dependent. Nah, di sini di tab time dependent yang diisi itu adalah cost center, yaitu diisi CC, strip, R, dan kode teman-teman masing-masing. Nah, kalau udah selanjutnya kita mau klik save atau pause, dan teman-teman harus catat nomor aset yang muncul di kolom AQ, yaitu exercise 18 task 3 strip 1. Nah, jadi kita klik save dulu. Nah, nanti nomor asetnya ini yang dicatat adalah 4 angkanya aja, yang angka 0 terakhir nggak perlu dicatat. Selanjutnya, karena sebelumnya itu kita sudah membuat master data, maka sekarang kita sudah bisa melakukan posting terkait transaksi AUC. Nah, jadi di sini kita langsung aja buat postingannya. Teman-teman klik accounting, financial accounting, fixed asset, posting, acquisition, external acquisition, dan pilih yang with vendor yang kodenya F90. Kita double klik. Nah, untuk dokumen date dan posting date-nya itu adalah tanggal pengerjaan hari ini. Aku berarti tanggal 01.06.2025, type-nya KR, periodnya 6, company code-nya 1000, kemudian currency-nya euro. Nah, kita lihat ke bagian bawah yaitu first line item, posting key-nya kita masukin 31. Nah, selanjutnya untuk account-nya diisi agensi, R, dan kode teman-teman masing-masing. Kalau udah, kita klik enter sekali. Nah, di sini di amount diisi 110.000. Kemudian tax amount-nya diisi 10.000. Nah, di sini pastiin kalau calculate text-nya ini di sini tidak terchecklist atau tidak tercentang. Kalau misalnya teman-teman udah terchecklist, teman-teman bisa unchecklist. Kemudian untuk text code-nya di sini kita pilih yang 1i, yaitu input text 10%.
Nah, kalau udah, kita bisa lihat ke bagian bawah, yaitu next line item. Untuk posting key-nya diisi 70, kemudian account-nya diisi dari kolom AQ, exercise 18 task 3 strip 1, yang angkanya ada 4. Nah, ini kita copy aja. Nah, kemudian untuk ATT-nya atau Asset Transaction Type-nya di sini, di kolom yang sebelah kanan, itu teman-teman pilih yang kodenya 100 atau External Asset Acquisition. Nah, kalau udah, kita bisa klik Enter lagi. Untuk amount-nya di sini, teman-teman kasih aja diisi dengan logo bintang, kemudian text code-nya 1i. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau post atau save, dan teman-teman harus catat nomor dokumen yang muncul di kolom AR, yaitu exercise 18 task 3 strip 2. Nah, kita post aja langsung, dan catat nomor dokumennya. Oke, selanjutnya ceritanya aset under construction kita itu tuh udah selesai atau sudah komplit. Jadi karena aset kita itu udah selesai, maka angka yang ada di AUC itu tuh harus kita pindahkan ke akun aset kita masing-masing. Nah, dalam SAP, proses ini tuh disebut sebagai settlement. Jadi pemindahan angka dari AUC ke akun kita masing-masing. Disebut settlement. Tapi sebelum kita melakukan settlement, kita harus setting dulu nih. Kita akan melakukan setting settlement rule-nya dulu. Caranya teman-teman langsung klik accounting, financial accounting, fixed asset, posting, capitalize asset under construction, yang kedua, kemudian pilih yang distribute, yang kodenya AIAB. Kita double klik. Nah, untuk company code-nya teman-teman isi 1000, kemudian asetnya diisi dengan di Excel, yaitu di kolom AQ namanya exercise 18 task 3 strip 1. Nah, ini yang kepalanya itu 4. Ini kita copy aja. Selanjutnya di bagian bawah ini, di bagian setting, layout-nya kan ini masih ada isinya, satu SAP. Nah, ini kita hapus aja. Jadi bagian layout ini kita kosongin. Nah, kalau udah kita klik execute. Nah, di sini akan muncul aset under construction yang kita miliki. Nah, ini lampunya masih warna merah karena kita belum melakukan setting settlement rule-nya. Jadi, kita setting dulu. Caranya teman-teman bisa di-highlight, diklik yang paling pojok kiri. Nanti dia akan ter-highlight semuanya. Terus kalau udah teman-teman lihat di bagian atas, itu ada edit. Teman-teman klik. Kemudian, klik yang enter distribution rules. Nah, nanti akan muncul ke halaman ini, Maintenance Settlement Rule Overview. Nah, di bagian kategori ini, teman-teman dipilih di bagian kertas putihnya, yang kodenya FXA, yaitu aset. Kemudian untuk settlement receiver-nya, ini adalah, kita lihat lagi di Excel. Di kolom AN, yang ada 4 angka, kepala awalnya itu 1. Di kolom AN. Selanjutnya, kita lihat di bagian percentage ini. Di bagian percentage, teman-teman isi 100. Nah, kalau udah keisi kayak gini, teman-teman klik back sekali. Nanti dia lampunya akan berubah jadi warna hijau. Nah, ini menandakan kita sudah selesai melakukan settingnya. Kalau udah, teman-teman bisa slice end. Selanjutnya, kita akan melakukan settlement-nya. Jadi, kalau sebelumnya itu kita klik yang distribute. Nah, sekarang kita tinggal klik yang bawahnya, yaitu yang settle, kodenya AIBU. Kita double klik. Untuk company code-nya diisi 1000, kemudian asetnya teman-teman bisa copy dari Excel yang kodenya kolom AKI, exercise 18 task 3 strip 1. Yang ada 4 angka. Kemudian untuk sub number-nya diisi 0,
Kemudian dokumen date-nya dan posting date-nya itu disesuaikan dengan tanggal pengerjaan teman-teman masing-masing. Nah, untuk periodnya 6, kemudian untuk teksnya diisi completion of edition, spasi R, dan kode teman-teman masing-masing. Nah, kemudian teman-teman lihat yang bagian bawah, yaitu processing option, teman-teman unchecklist yang test run. Jadi yang di checklist cuma detail listnya aja. Nah, kalau udah, kita klik execute. Nah, selanjutnya akan muncul nomor dokumen. Teman-teman jangan lupa catat nomor dokumennya di kolom Excel, kolom AS ya, itu exercise 18 task 3 strip 4. Kalau udah, kita slice N aja. Dan double klik menu accounting-nya.